Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah jadi jangan lupa setiap hari menjaga kesehatan ya beb dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup dan makan makanan bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak ya beb ya. Gejala HIV pada seorang wanita. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi gini ya beb ya, HIV. Jadi kalau kita ngebahas tentang HIV, itu suatu penyakit yang serius ya beb ya. Jadi serius banget. Jadi saking seriusnya itu penyakit yang mematikan buat tubuh kita dan diri kita ya beb ya tentunya. Nah makanya beb, sampai saat ini yang namanya penyakit HIV itu obatnya itu nggak ada ya beb ya, belum ditemukan gitu. Nah jadi makanya buat kalian tuh ya, baik pria maupun wanita yang suka berhubungan seks bebas, jajan di mana-mana ya beb ya. Makanya kalau jajan di mana-mana itu akibatnya seperti itu beb. Kalian nggak tahu apakah seseorang itu benar-benar bersih apa tidak ya beb ya. Karena kebersihan itu tidak bisa dilihat dari kasat mata kalian. Buat yang single tahan dulu ya beb ya. Memang gejolak gairah, apalagi kalian itu tipe gairah seksnya itu, nafsunya itu besar. Memang untuk memendung suatu nafsu yang besar itu memang agak susah beb. Gak semua orang bisa untuk menahan diri ya beb ya. Nah apakah gejala pertama? Terjadi suatu diare kronis. Nah jadi beb, diarenya ini sudah nggak tahap wajar lagi beb. Jadi setiap hari itu mungkin lebih dari 20 kali dia diare, bahkan bisa 30 ya beb ya. Jadi pokoknya udah kronis banget diarenya itu, nggak bisa dia menahan ya beb ya. Nah yang kedua, nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Jadi paham kan perut bagian bawah, jadi antara pusat itu di bawah pusat. Nah panggulnya itu ada di samping. Jadi nyerinya itu beb ya, kayak kalian mau halangan, tahu nggak? Nah kita kalau datang halangan itu saat pertama kali itu kan peranakan kita tuh kan sakit kan, nyeri kan. Nah jadi kurang lebih nyerinya itu seperti itu, tapi tidak di peranakan ya beb ya, di bawah perut dan di bagian pinggul. Nah lalu di nomor berikutnya adalah infeksi MIS-V yang berulang. Jadi di area lubang inti MIS-V ini beb, itu akan terjadi infeksi ya beb ya. Jadi memang infeksi ini sangat terganggu beb. Nah terkadang jika kalian udah berobat ke dokter, nah biasanya kalau kita hanya berobat aja itu nggak dicek secara keseluruhan sampai ke dalam-dalamnya beb. Jadi mungkin sangka dokter hanya infeksi biasa, walaupun kalian sudah diobati, dikasih obat gitu, kalian rutin minum obatnya, mungkin sembuh sebentar, tetapi setelah itu kumat lagi. Jadi biasanya penyakit yang seperti ini penanganannya juga cukup serius ya beb ya. Jadi perlu dicek segalanya, dari darah kalian juga dicek, bagian organ tubuh kalian ya beb ya. Jadi kalau semuanya udah dicek, baru ketahuan penyakit kalian yang sesungguhnya beb. Nah yang selanjutnya adalah gangguan menstruasi. Nah jadi beb, yang semula kalian itu menstruasinya itu sebulan sekali gitu ya, rutin gitu dah. Nah rutin gitu ya. Nah tiba-tiba beb, menstruasi kalian itu nggak rutin lagi sebulan sekali, mungkin bisa per 3 bulan sekali, per 5 bulan sekali. Jadi intinya tidak sebulan sekali ya beb ya. Nah jadi yang begitu harus kalian waspadai ya beb ya. Jika kalian mendapati
menstruasi kalian tidak rutin setiap bulan, jadi anjuran aku lebih bagus kalian itu konsultasi ke dokter ya Beb ya. Jadi jika kalian konsultasi ke dokter itu bisa mengecek bagian tubuh kalian, jadi ketahuan apa penyakitnya ya Beb ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya Beb ya, karena kalau kalian tunda-tunda kita nggak tahu lagi nanti penyakit apa lagi yang datang. Nah, yang selanjutnya adalah sariawan di lidah atau sariawan di bagian mulut. Nah, jadi Beb, sariawannya ini udah nggak normal lagi. Biasanya kalau kita sariawan itu ya Beb ya, paling itu hanya di bagian bibir kita gitu kan, hanya satu gitu kan ya. Terus di bagian lidah juga paling sariawan hanya satu, paling banyak paling 3 ya Beb ya. Nah, kalau yang seperti ini Beb, dia itu udah lebih dari itu. Jadi lidahnya itu Beb, sariawannya itu udah bukan 1, 2, 3 lagi ya Beb ya, malahan udah banyak. Terus tumbuh juga di bagian area bibir ya Beb ya. Jadi di area bibir nih juga bukan 1, 2 aja yang tumbuh sariawannya, tetapi banyak banget Beb. Terus jika kalian kasih obat gitu, misalnya kalian beli obat di apotek kan, nah jadi sariawannya itu Beb bukan malah makin sembuh ya Beb ya. Jadi jangka panjang sariawan itu nggak hilang gitu. Jadi jika kalian menemukan tanda-tanda seperti ini Beb, langsung kalian cek ke dokter ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya adalah pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini Beb kalau udah pembengkakan ya Beb ya, itu kita juga harus ngeri-ngeri sedap. Nah, jadi namanya pembengkakan ini Beb, itu kerasa ya Beb ya, jika kalian raba gitu misalnya kan di area pembengkakan, terus kalian menemukan seperti agak benjolan gitu, nah itu jangan dibiarkan ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya adalah muncul ruam di kulit. Nah, jadi Beb, di kulit kita itu kita akan kelihatan ruam-ruam yang nampak di area kulit kita ya Beb ya. Jadi ruamnya itu bukan setumpuk aja Beb di kulit kita, jadi ada banyak ruam-ruam yang muncul di area kulit kita ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya adalah batuk yang tidak kunjung sembuh. Jadi misalnya kalian batuk nih, nah jadi batuk seperti ini kalian coba beli obat di apotek gitu kan ya, kalian coba obat herbal gitu ya. Jadi obat herbal apa aja pun kalian udah coba, nggak juga kunjung sembuh ya Beb ya. Sementara batuk itu pun kalian merasa udah nggak nyaman lagi di tubuh kalian udah merasa risih gitu kan ya, karena batuk itu nggak sembuh-sembuh kayaknya udah lama banget ya Beb ya, udah berbulan-bulan kayaknya. Jadi jika kalian ya punya tanda-tanda yang seperti ini ya Beb ya, jangan didiamkan ya Beb ya. Jadi hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian cek ke dokter, memastikan harus dicek darah kalian itu ke laboratorium ya Beb ya. Nah, jadi kalau udah dicek di labor, nah ini udah fix banget penyakitnya, jadi ketahuan ya Beb ya. Nah, jadi itu dulu share aku mengenai gejala HIV pada seorang wanita. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you, Beb.